Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Risma Hoyrina, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Teman-teman, kali ini saya ingin membacakan sebuah cerpen kepada kalian semua yang berjudul Tangan-Tangan Buntung karya Hamzat Terangkuti. Dengarkan ya. Tidak mungkin suatu negara bisa dipimpin oleh orang gila, dan tidak mungkin pula sebuah negara sama sekali tidak memiliki pemimpin. Sebuah gerakan, baik di luar negeri maupun di dalam negeri, mendesak Nirdawat untuk disahkan menjadi presiden baru. Namun ia tidak bersedia. Pada suatu hari yang cerah, ribuan warga mengelilingi rumahnya dan bermaksud untuk memintanya menjadi presiden. Setelah beberapa saat dan berbagai pertimbangan, ia bersedia menjadi presiden. Dan dengan hormat, mereka memangkul Nirdawat menuju ke gedung MPR. Sambil berteriak, "Hidup Nirbayat! Hidup Nirbayat! Hidup Nirbayat!" Setelah sampai di gedung MPR, Nirdawat pun berpidato. Dan ia berjanji akan bekerja dengan sungguh-sungguh dan tidak akan pergi ke luar negeri dengan alasan apapun, karena banyak persoalan dalam negeri yang mesti ia selesaikan. Nirdawat dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan pekerja keras. Maka, banyak pemimpin negara berkunjung ke Republik Demokratik Nirdawat. Hasil pembicaraan yang sekian banyak pemimpin negara itu adalah kesepakatan kerjasama dengan perdagangan, pendidikan, kesehatan, industri, dan kebudayaan. Ujung dari semua kesepakatan itu mendesak Nirdawat untuk mengadakan kunjungan dan akan berlangsung paling tidak 3 hari. Begitu sebuah kunjungan pemimpin asing usai, berita mengenai keengganan Nirdawat untuk melawat ke luar negeri muncul berita-berita besar dan menarik perhatian warga Republik Demokratik Nirdawat. Akhirnya, dengan berbagai cara, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tokoh pemuda menyuarakan hati nurani mereka yang tulus bahwa untuk kepentingan negara dan bangsa, Presiden Nirdawat diharapkan untuk memenuhi undangan pemimpin asing, dan desakan demi desakan terus berlangsung. Hingga pada suatu malam dalam keadaan yang lelah, Presiden Nirdawat masuk ke kamar dan dipijit oleh istrinya sambil berkata, "Nirdawat, cobalah kita kenang kembali masa-masa pacaran kita dulu. Kita berjalan-jalan keliling kampus dan bercerita tentang keinginan-keinginan kita. Bagi kita itulah keinginan biasa, tapi bagi teman-teman keinginan itu merupakan cita-cita mulia. Cobalah kita tengok peta dunia ini," kata Nirdawat dalam pertemuan dengan teman-temannya setelah membentangkan sebuah peta. Bagi mereka yang tidak pernah menghadiri pertemuan itu, amatilah nama sekian banyak negara dalam peta. Maka tampaklah negara yang namanya beberapa kali berubah. Tidak hanya nama negara saja yang berubah, namun bendera negara juga bisa berubah-ubah sesuai dengan nama negaranya. "Kau harus melakukan sesuatu, Nirdawat. Aku akan selalu mendampingimu," kata istri Nirdawat. Dan keesokan harinya keluarlah dekret presiden yang terdiri atas 3 butir, yaitu mulai hari ini nama negara diubah menjadi Republik Demokratik Nusantara dan diciptakan dalam waktu sesingkat-singkatnya, tanpa mencantumkan wajah siapapun juga. Serta masa jabatan presiden dibatasi paling banyak 2 periode dengan masing-masing periode 5 tahun. Lagu kebangsaan tetap seperti dulu, tinggal diganti liriknya saja. Maka sesuai dengan tugasnya, mau tidak mau Nirdawat sering melawat ke luar negeri. Pujian terus berdatangan kepadanya. Negaranya sangat hebat, perkembangan ekonominya mengagumkan, dan ia pantas menjadi pemimpin dunia. Namun sayang, masih ada satu negara lagi yang belum terjamah oleh Republik Demokratik Nusantara. Padahal negara ini terkenal makmur dan pimpinan-pimpinannya hebat. Para pimpinan sekian banyak negara berkali-kali memuji keramahan negara tersebut, keindahan alamnya, dan kemakmurannya.
Maka setelah waktunya tiba, Presiden didapat ke negara itu. Laporan telisik Sandi ternyata benar. Di negara yang sangat makmur ini, banyak pemimpin yang bertangan buntung. Hukum memang tegas. Barang siapa mencuri uang rakyat harus dipotong tangannya. Dan Presiden Dirgawat pun sempat terkagum-kagum. Ternyata para pemimpin buntung justru bangga. Mereka tetap bisa menjadi pemimpin dan tetap dihormati. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.